Bismillahirrahmanirrahim. Nginjilin orang, diri teman-teman lu sesama Oneness aja juga masih banyak yang hidup dalam kegelapan. Si Kesia kirim-kirim Kok tumben foto ya? Kok malam ini sih foto barangnya. Itu dulu kau nasihatin. Nasihatkan dulu sesama teman kau. Nah itu yang bikin gua marah. Masih bercabul, masih berzina, tapi ngajarin Alkitab. Masih gak kirim-kirim gambar porno, ngajarin Alkitab, masih mabok ngajar Alkitab. Si Samuel sama si Jack tuh masih mabok. Gue tegur, sakit hati sama gua. Gara-gara mabuk gue tegur biar lo tahu. kalau buat kartu kuning itu di mana itu Bang Luga? Kartu kuning. Kepala batu, dinasihatin kayak begitu Ya, tuh di kan. mana? Kalau buat Dia yang kartu kuning. lo nasihatin dulu si Kesia, dia kenapa kirim gambar vaginanya ke istrinya Samuel. Itu dulu lo suruh dia minta maaf. Itu kan Buat gurunya kartu kuning lo itu di kan mana, Bang babunya. Ih, si kolot. Bang Luga. Suruh dulu si tobat, Kesia minta maaf ya. kenapa dia kirim vaginanya ke istrinya si Bang Samuel. Luga, Istri Samuel walaupun minta tobat, tolong ke saya. Kalau mulutmu Tuh, seperti suruh itu, bertobat, minta maaf. ya, kalau kau Jangan mulutmu ngajar-ngajar seperti Alkitab itu, tapi nggak kau bertobat. di sini memang ku putar mulutmu tuh nah. Kasih bibirmu ke atas. Pakai pancing. Bang, Kami sudah dapat penglihatan pantat kau ke Tapi jangan atas, pakai Oneness pancing, berbaris kau semua punya pantatnya ke atas. Makanya kemarin Bang, mati Luga. si apa tuh si Pastor Ben. Silakan yang lain. iya. Aku gantung pakai pancing mulutmu tuh. Ada pancing lagi. Aduh, nih anak kalau gue dekat gue tamparin lo, bener lo, gue gebukin lo Iya. kalau dekat lo. Untung aja lo jauh di Soalnya Kalimantan. mulutmu tidak Aku Nasihatkan bukan dulu denom diri lo. sana sini. Aku nggak paham denom sana sini loh. Terus kamu mau ngapain lagi? Hah, kamu mau ngapain? Abang udah Kau lah bang. dengar dulu, Lugan. Kau dengar dulu. Ya turunin dianya, kalau nggak mau ribut si Matiusnya turunin. Udahlah bang, tapi masih lo tahan-tahan. Emang lo mau kawin sama dia? Astaga abang. Dengar dulu. Bisa nggak didengarin ini? Apa? Kamu mau ngomong apa lagi? Ini bukan Bang Lugan yang ngomong Bang Luga. Ini Bang. Soal yang seperti itu. Iya. Aku Bang Deli. Iya, kenapa? Lain, Kenapa lain kamu? lagi Bang. Ya kamu mau ngapain? Ya seperti itu. Jadi kan kita memang punya tugas Apa? untuk membawa berita Injil. Tugasnya kepada apa? Siapapun. Ya enggak sih? Membawa berita Injil. Hei. Iya terus Ya boleh tapi ya berzina, udah bercabul ya yang nggak? seperti itu. Ada nggak di Yesus dengan ceritanya Magdalena, ada nggak dia hukum si Magdalena itu? Iya tapi minta Kan bukan. maaf, jangan ngajar-ngajar malah bikin gosip. Itu dulu lo beresin. Lah iya, Kalau udah bercabul, berzina, saya minta maaf kepada Abang udah nyampein ke begitu orangnya ya ngomongnya. udah. Iya, Minta abang kan udah maaf, nyampein ke Bang. orangnya ya udah kan. Ya, orangnya nggak mau minta maaf, tapi masih jadi pengajar Oneness. Kenapa kalian dengerin dia? Udah tahu orang berdosa didengerin. Minta maaf dulu kan. Bang Luga, bagus ngopi aja Ya, dulu. mungkin itu Apabila urusan abang engkau dengan dia ya. mengajar Bagus ngopi aja sesuatu, dulu, Bang. minta maaf dulu. Supaya dingin. Bagus ngopi aja. Bukan masalah itu aja, banyak masalah kalian. Iya, ngopi dulu. Untung aja Ngopi ini dulu. tidak room saya. Kalau room saya udah saya kick kau. Iya, ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke, silakan si apa? Yang lain ngomong ya, silakan si Deborah yang Ngopi ngomong. dulu. Silakan. Apa yang mau Ngopi disampaikan, dulu. Deborah? Kamu diam dulu, goblok. Orang lagi ngomong. Ya ngopi dulu lah. Aku Apa yang mau disampaikan? nggak ada Ngopi yang lah ngomong dulu. apa aja. Aku cuma berharap. Iya, jadi gini loh. Saya itu orangnya keras untuk supaya guru-guru palsu ini tidak seenaknya merusak iman orang. Nah, ini nah, Ya. kopinya. Ini kopinya. nah. Mereka ini juga mengajarkan boleh kawin 2 kali. Si Billy udah cerai sama bininya, pacar-pacaran dengan si Amelia. Itu apakah benar tuh di mata Tuhan? Kalau cerai itu kembali ke suami yang pertama. Bukannya jadi pacar-pacaran, dia ngaku istrinya udah meninggal. Jadi itu yang aku marah. Hidup kalau nomor 1 tuh hidup dalam kekudusan. Ini semua bercabul, semua berzina, tapi ngajar-ngajarin Tuhan. Maksud aku gini bang.
Debi, dirimu ngopi. Benerin dulu tuh. Oh ya Pak, Hmm. masa iya? Iya. Aku balik lagi. Bentar. Udah. Apa tuh? Belum. Silakan. Ya silakan apa tuh? Nah, maksud saya gini loh Bang. Abang marah boleh, abang berdebat boleh, ya kan? Tapi maksud Naikin aja Dop kalau ada yang mau naik. Nah, kayak tadi tuh aku dengar abang pakai kebun binatang sampai semuanya keluar. Mana ayatnya tidak boleh kita pakai kebun binatang ketika kita berhadapan dengan pengajar palsu? Ada nggak ayatnya? Rasul Petrus saja bilang, Dirimu masih ngopi deh. hati-hatilah terhadap binatang. Guru palsu itu sepersama seperti binatang. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab nggak boleh ngomong binatang. Kecuali kita orang baik-baik, kita ngomong anjing salah, nggak boleh. Orang lagi sama, contoh misalnya saya sama kamu. Pernah nggak saya bilang Deborah, misalnya binatang A, binatang B? Kan nggak pernah. Karena kamu orangnya bukan guru palsu. Kamu orangnya penginjil, baik. Sama Natali juga aku nggak pernah kasar kok. Karena dia masih Kok dipuji ya? tapi kok dipuji kalau ya? dia Tapi ada kalau kau misalnya dia sudah mulai mengatakan saya nabi palsu, wajar nggak saya bilang anjing? Wajar, dan itu nggak salah. Itu ada ayatnya kok. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ada ayatnya di Filipi 2. Ya, Yesus juga berkata tidak salah memberikan mutiara kepada babi. Yesus juga ngomong babi kok. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik-baik, jangan kita kasar. Tapi kalau orangnya adalah iblis, wajib. Emang kau pikir rasul-rasul itu dulu berdebat itu nggak kasar? Tapi lihat dulu yang dilawan siapa. Kalau yang dilawan cuma orang baik-baik, ya jangan kasar dong. Ngapain? Tapi kalau yang dilawan adalah baik-baik iblis, itu yang bagaimana Bang? Yang baik-baik itu yang bagaimana? Bentuknya bagaimana? Yang baik-baik itu bentuknya bagaimana? yang tidak menghujat nabi-nabi, yang tidak melawan para nabi. Contoh Pastor Ben ngatain saya nabi palsu. Saya bilang nggak lama kamu meninggal dia masih sempat bernubuat. Saya Tuhan bilang 40 tahun lagi akan hidup. Nggak kuat nubuatannya, dia akhirnya meninggal. Putih Watimena Sekarang usia ngatain saya nabi palsu ya. Bahkan Saifuddin Ibrahim dulu juga meremehkan saya. Sekarang dia pun jadi gembel. Setelah dia jadi gembel, baru dia tahu sadar. Dia minta maaf sama saya. Usianya Bang Luga berapa sekarang? Tuh, kayak kambing kayak gini kan. Orang lagi ngomong, nanya usia lah kayak orang gila. Iya, usianya berapa sekarang? Jadi gitu. Kalau ada orang baik-baik, kita nggak boleh ngomong kasar. Tapi kalau dia adalah penyesat, nabi palsu, diwajibkan kita maki-maki. Ada kok ayatnya kok. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, kata Rasul Paulus. Paulus aja bilang bahwa guru palsu anjing kok. Orang baik. Nah, kalau mau anjing itu di room lain aja Bang, jangan di room sini. Kita punya tata krama. Memang Saya kan nggak ngomong di sini. Tuhan. Saya kan Iya, ngomong di sini. Ya, saya kan bukan ngomong di sini. Iya. Saya kan ngomong di room betul. Islam, dan room Islam juga memperbolehkan. Noted Oke. Oke Bang, oke. Iya, kalau kamu baik-baik, saya tidak akan ngomong kamu anjing. Nah ya. Siapa ya? Kita saling baik-baik Samuel aja. beda. Dengerin ya, Samuel itu beda doktrin dengan saya. Tapi pernah nggak saya ngomong dia anjing? Karena dia juga sopan sama saya. Ya udahlah, Bang Luga kalau main kayak gitu ya nggak apa-apa, Lek Luga. Ya saya juga akan ngomong anjing. Tapi kalau orang udah ngatain saya nabi palsu, udah ngatain saya halusinasi, oh itu wajib saya anjingin. Wajib. Nggak perlu saya somasi, saya penjarain. Gitu loh. Bagaimana cara? Paham kan? Bagaimana cara penjarakan dia gitu Bang Luga? Gimana cara? Aduh, cara abang saya itu Kajati. Tinggal saya telepon, Bang, ini bisa dipanjangin nggak? Oh bisa. Apanya yang dipanjangkan? Ya kalau memang udah waktunya saya penjarakan, saya penjarakan lah. Kalau memang udah kelewatan.
Kok di penjara orang yang kita nggak tahu apa-apa? Ya makanya ngomong tuh baik-baik, jangan asal-asal ngomong bacotnya. Yang baik-baik itu bagaimana? Ngata-ngatain. Dia tahu ngapain kau ngatain saya nabi palsu? Ada buktinya nggak? Ada kekuatan ininya nggak? Cuma asal bacot nggak? Mujizat juga lo nggak ada kok. Kerjaan juga lo bercabul kok, pengajar-pengajarnya ngatain gua nabi palsu. Ngomong yang baik-baik. Cabul. Bang, aku mau tahu dulu. Ingin mau belajar sama Bang Lugan. Bang Lugan. Ngomong yang baik-baik itu yang mana itu? Ingin ku belajar loh. Ini model-model kayak satu ini ntar kena batunya nih mau bener. Bener loh, aku mau belajar. Bener. Ajar orang. Kalau orang belum pernah punya mujizat, jangan sembarang ngatain saya nabi palsu, ya. Buktinya udah 4 orang meninggal gara-gara ngatain saya nabi palsu. Berarti Buat yang ngomong sama saya. berarti yang punya mujizat itu ya. Berarti Lo saya mendoakan orang sakit kista pernah saya doain sembuh. Orang bisu saya doain sembuh. Orang apa lagi? oh gitu. Saya pernah mendoakan orang dia dibawa Tuhan ke sorga, dia masuk Kristen. Saya adu mujizat dengan pemilik 28 jin, dia masuk Kristen. Oh, Banyak mujizat-mujizat saya alami. 28 jin ya. Daripada grup-grup oneness kerjanya kalau nggak nonton bokep, cabul, ngejar janda, itu ya kerjanya. Oh gitu. Saya tuh tahu dari si Bang Ray, di sini semuanya tuh ada yang bersetubuh tanpa saya tuh tahu semua cerita kalian. Di mana, Bang? Yang main siapa? Tahu saya, si Bang Ray yang bocorin ke saya. Bang, itu udah dipakai, Bang. Dipakai di mana? Di sini, Bang. Saya lu tahu dari mana? Ini ada screenshotnya, ini ada fotonya semua. Itu saya tahu. Bercabul semua. Nanti gua panggil sih. Cabulan dulu yang bagaimana? Nanya lagi. Lu aja mau cabul kok di sini, ngapain lu masuk sini? Pengen aku mau tahu loh, cabul itu apa itu? Tuh, nanya lagi kan. Saya gila. Manusia-manusia ini cocoknya dimusnahkan, nggak perlu diajak Dep, ngomong. dirimu masih ngopi. Kenapa itu, Dep? Nggak tahu. Buka WA kali tadi. Ya. Nggak, Bang. Makanya saya nasihatkan kepada Deborah, Berarti, kepada Ali, Bang Lugan, kalau bikin berarti. status, buatlah status yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Nah, dahsyat. udah mantap. Itu. Oh, kok ini lagi ngopi lagi? Kamu diam dulu, tolol. Orang lagi ngomong, kenapa jadi ngatur sih? Aku ngomongnya sama aku kick bener kau ya, Luga. Sopan Kau kali kau. kikik Aku nggak lagi ngomong sama apa-apa. Deborah. Saya kenal Deborah udah lama, Udin. Bukan Goblok. urusan sama Deborah, aku juga ngomong kayak gitu. Iya kamu dia tuh nggak kenal kau. Ngapain kau sok-sok makanya kenal kan sama kita di aku? sini. Bukan aku nggak sok-sok kenal sama dirimu. Kau tuh di sini Ngapain? anak baru, kau di sini. Kecuali kau Samuel Kau juga Syahan. bagi aku tuh. Aku nggak baru kenal juga. tahu masalahnya, terkenal juga enggak. Lo ngapain aku harus terkenal? Sudah, Dok. Orang sudah, lagi Dok. ngomong, orang lagi nasihatin Iya, baik-baik makanya supaya kamu nggak usah moto-moto kalian dulu. maju ke depan, ya kan? Bikinlah status yang berpengharapan supaya kalian tuh bersinar, nggak usah ngomongin Terlalu ribut nih orang. Kan? itu baru tante saya ya, belum anaknya juga punya puluhan hektar lagi tuh sepupu saya itu. Itu masih Dan pribadi yang atau nginjilin udah mereka tuh nginjilin mereka kan, jadi mereka tuh tadinya muslim, jadi kami injilin lah, mereka udah masuk Kristen sekarang, jadi dia juga mau mendukung kami juga dalam pembangunan gereja ini gitu. boleh tahu Bang, satu gereja itu berapa modalnya buat satu gereja itu? Oh, kami sebenarnya bikin gereja itu memang rencana yang besar-besar gitu, kapasitas 10.000 seat gitu. Yang terbesar yang di Misalnya, Medan ini, yang di Jalan Kalau di Medan Tol. itu kan 20.000 itu, yang di Medan Iya. itu 30.000 atau 20.000. Nah kami mau bangun-bangun yang segede-gede gitu. Otomatis kan kalau kamu bangun gereja segede itu kan
orangnya pun kami harus siap nginjilin orang, harus banyak narik orang. Itu yang kami tarik-tarikin ya, yang Muslim, yang Buddha. Yang Kristen juga bang, karena banyak dari Kristen ini juga yang Iya, belum yang percaya Kristen sama juga. sama ajaran abang, karena ajaran abang ini kan mencetus Roh Kudus adalah Tuhan itu kan baru 1 tahun terakhir ini abang orbitkan. Betul. Jadi bisa dibilang masih sedikit lah dari golongan kita Kristen yang mengikuti abang. Nah, makanya kan saya ini juga punya potensi mengambil dari gereja lain. Jadi kalau gereja lain itu tidak sama ajarannya dengan saya, ya wajib saya perangi kan. Iya, dan ambil saya ya. yakin kayak macam Pak Bombom, Erben, Wanes, mengapa mereka begitu brutal membenci abang? Karena salah satu alasannya mungkin mereka takut kehilangan jemaat sih, menurut aku. Iyalah. Karena kalau udah Roh Kudus perempuan itu kan potensi narik jemaat itu otomatis mereka udah nggak ada harganya lagi. Iya kan? Iya, Udah nggak berharga lagi mereka sama sekali. begini, semenjak datang ajaran Roh Kudus adalah ibunya Tuhan, Kristen pun di kalangan Muslim juga udah gimana mendebatnya. Selama ini kan Islam itu mendebat Kristen yang Tritunggal ini. Abang nih khususnya. Kristen apa Islam sih? Maaf dulu, abang nih Kristen apa Islam? Saya Islam. Oke, lanjut bang. Iya. Hmm. Di kalangan Islam kan selama ini debatnya itu masalah Tritunggal itu. Iya. Kristen tidak mengakui bahwasanya Tuhan mereka itu 3. Selalu bilang satu. Dengan adanya abang, Tuhan Kristen 3, iya betul. Tuhan Kristen itu ada 3. Bapa, Roh Kudus ibunya Yesus, dan Yesus itu sendiri. Apa yang mau didebat dari situ coba? Memang nggak ada lagi. Iya, saya setuju yang abang bilang kalau misalnya pernyataan abang itu sekakmat untuk pertanyaan-pertanyaan Muslim yang mengenai ketuhanan. Saya setuju. Iya betul. Dan itu kan sudah diakui oleh Bang Juma sama Uniripa. Pertama Bang Juma, yang kedua Uniripa. Terus M. Saiful, Akal Sehat, Ustadz Tata. Jadi semua udah hampir 80% ini. Makanya saya udah hampir jarang debat di Muslim. Saya paling kalau debat diarahkan melawan Kristen, ya kan? Nah, Iya. jadi makanya perdebatan di Muslim bagi saya udah selesai gitu kan. Sekarang tinggal yang Kristen. Sebagian yang Kristen ini mau saya angkut gitu kan. Nah, makanya kan begitu marahnya Erben, begitu marahnya Wanes kepada saya, ya kan? Gara-gara saya bikin seperti penemuan baru, tapi sebenarnya ada dalilnya. Kalau Iya, sebatas penemuan tanpa dalil ya nggak ada, kitanya yang kena gulung, kita bisa digulung habis kan gitu. Tapi karena ada dalil, jadi orang jadi berpikir. Nah, jadi seru perdebatan itu. Saya juga kadang-kadang bang juga kan saya lewat-lewat di nengok-nengok PT abang ataupun debat-debat abang kan bang Luka. Geram nengok-nengok Kristen yang abang pojokkan tapi lari ke sana lari ke sini. Contoh ya bang, menurut gambar dan rupa, bapak itu rupa daripada laki-laki. Nah, yang untuk rupa daripada perempuan siapa? Lain jawabnya feminim, lain jawabnya bukan ke situ. Ya, gini kan. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Nah, itu enggak. Orang Wanes jawabnya, oh dia diciptakan dari tulang rusuk. Jawaban nggak nyambung. Terus Sifat saya lagi tanya jadi, lagi. Iya, itu sifatnya, itu perbuatannya,
Loh, saya kan bukan nanya sifat. Sifat itu kan tidak bisa dilihat. Betul. Kebaikan kan tidak bisa dilihat oleh mata. Betul. Tapi kalau gambar bisa dilihat oleh mata. Betul. Bentuknya, hidungnya, tangannya, rambutnya, itu yang saya tanya. Gambarnya perempuan ini gambar siapa? Nggak berani mereka bilang gambar Allah. Karena kalau mereka bilang gambar Allah, saya hantam lagi, Allah mana yang rupanya yang seperti perempuan, putus. Ya, Nah, jadi ini mereka menurut Abang, muter-muter lah di sini. kenapa Muter-muter mereka lah di sini. begitu bebalnya di Injil, Bang? Karena begini, kalau mereka itu tidak berani jujur, karena kalau mereka berani jujur, mereka sudah keluar dari doktrinnya atau perkumpulannya. Kan di perkumpulan ini kan diwajibkan kan jawaban sama. Kalau lo tidak sama jawabannya, ya lo bukan oneness, lo akan dikucilkan dan lo akan diusir. Nah, jadi di depan publik, mereka ini tidak akan berani mengatakan itu. Mereka kan lari terus karena takut dikucilkan. Tapi efeknya telah terlihat. Contoh, si Chrisley dengan si Tom itu udah mulai nggak akur. Mereka sudah mulai jarang live. Mereka juga udah nggak berani menyerang saya. Tadinya jahatnya bukan main. Sekarang udah mulai diem. Nah, berarti mereka kan secara diam-diam mereka percaya. Tapi mereka belum berani mengekspos, karena nanti kalau mengekspos itu berurusan dengan keluar dari organisasi, jadinya harus keluar. Karena sistem semangat ya bahas-bahas begadang nih. gitu. Jadi makanya orang Wanes itu berjuang, walaupun mereka juga sebenarnya udah lemah, berjuang, udah lemah, dan mereka pun ujung-ujungnya juga nanti runtuh. Wanes itu udah nggak lama runtuh. Gitu. Jadi mau kemana kita bawa Wanes ini? Wanes ini sebagian akan kita jadikan, kalau kata Bang Lewi, tukang timba air sama tukang belah kayu. Itu ada ayatnya masalahnya, waktu Raja Daud merebut apa itu kota-kota yang Wanes daerah Sumatera boleh suruh datang ke apa saya lah, Bang, ke kuari saya. Bang Lewi dan Troy tukang muat ini katanya udah siap nampung Wanes. Wanes yang bangkang, Bang. Iya. Yang mau dijadikan tukang timba sama tukang apa itu suruh datang ke tangkahan saya aja, Bang. Saya butuh tukang muat ini, Bang. Oh. Iya. Jadi mereka ini saking ketakutannya saya gempur habis-habisan kan. Saya kan kalau lagi debat, kalau ngadapin orang Wanes kan ngomongnya memang udah nggak bisa ditahan. Kadang-kadang goblok dan tolol itu memang udah jadi kewajiban. Jadi saya memang brutal sekali menyiksa mereka ini sampai mereka ini kewalahan. Makanya mereka lari di satu tempat di roomnya si Jerry Lim, ya kan? Jadi mereka sekarang udah ketar-ketir lah. Berarti yang dililin katakan itu dusta semua itu, Bang, ya. Katanya Bang Luga nggak berani datang ke roomnya. Katanya setiap kali debat sama. Saya memang nggak mau datang ke roomnya dia karena dia orangnya main kick. Orang baru ngomong sepatah dua kata udah diturunin. Malas lah orang masuk ke room kayak begitu. Di kick gara-gara apa itu, Bang? Gara-gara kasar atau gara-gara orang itu kalah? Namanya kita berdebat, mau kasar nggak kasar itu harus dihadapin, ya kan? Kalau kita menghindar dari kekasaran orang, ya nanti kita dikasarin terus. Harusnya dikasarin sampai orang itu nggak bisa lagi berbuat kasar gitu loh, ya kan? Yang penting jangan berlebihan, jangan sampai ngomong bangsat, ya kan? Itu nggak perlu juga. Kita ngomong kasar kan cuma suara aja yang keras, gitu. Dan saya takut sama Billy Lim. Aduh,
Mana saya mau takut. Iya, begitu katanya. Orang Apalagi jawabannya si Bililin juga, sebenarnya Bililin itu nggak bisa debat. Orang yang ditanya apa jawabnya apa. oh dia ngandalkan apa bang? Bisa bicara Admin. bahasa Ibrani itu aja bang. Enggak juga, itu kan cuma bisa comot-comot aja. Kayaknya Billy udah jarang aku lihat masuk komal lain ya. Lebih Jarang. sering Bililin komal buka dia. komal bang Laban. Heeh. Gak ada yang naik. Yang tolol-tolol dinaikinya. Kalau model-model Bang Lunga nggak berani orang itu naikannya. Tadi aja saya siksa dia di depan Jerry Elin. Saya tanya kan, oke, perempuan itu gambar siapa? Oh, dia dari tulang rusuk kali. Gambar, lo ngerti gambar gak? Allah menciptakan perempuan berdasarkan gambarnya. Jadi perempuan gambar siapa? Tulang rusuk katanya. Ya, gimana lo mau bisa menang jawaban lo aja begini? Dicara gambar berarti perempuan gambar tulang rusuk. Nah iya kan nggak nyambung kan. Betul. Si Lior juga yang katanya Panglima Wanes terbaru. Oke, ya perempuan diciptakan menurut Tuhan lo cowok apa cewek? Saya bilang, Tuhan saya tidak bergender. Oke, mana ayatnya Tuhan tidak bergender? Ya memang tidak sepantasnya Tuhan itu bergender. Yang gue tanya dalilnya, pasal berapa, ayat berapa? Akhirnya si Lin bilang gini, si Bililin bilang gini, oke deh saya nyerah deh, saya nggak tahu katanya. Akhirnya saya di-kick sama si Jerry Elim. Jadi abang merasa terbebani nggak dengan label debater nomor 1 Indonesia itu bang? Jadi seolah-olah karena label itu melekat sama abang, semua rumah yang abang datangi nolak abang. Bahkan abang lebih diterima di room-room muslim. Begini Pak ya, yang mengatakan saya debater nomor 1 itu Tuhan. Saya pernah dapat mimpi, Tuhan ngomong sama saya, ada Moko Ginta di dalam mimpi saya. Tuhan bilang saya, kamu tuh debater nomor 1. Oke. Sekarang dalam hati saya, dalam debater nomor 1 ini kelas mana nih? Kelas Indonesia atau kelas dunia? Tuhan bicara sama saya itu kelas dunia. Ya kalau saya dibilang debater nomor 1 terus kelas dunia, berarti saya nomor 1 di dunia untuk debat. Tuh. Apakah terbebani? Saya enggak. Buktinya saya ketawa-ketawa tiap hari kok gitu. Tapi apakah saya ditolak? Ya, begini. Room ini cuma pemegang kunci, tetapi semua yang ada di dalamnya belum tentu sehati sama yang pemilik room. Gitu. Jadi mereka cuma pemegang kunci-kunci pintu aja, tapi yang di dalam-dalamnya belum tentu semua menolak saya. Jadi domba-domba itu cuma seperti di penjara aja sama mereka, biar mereka bisa siksa gitu. Nah tugas saya adalah membebaskan domba-domba itu dari siksaan mereka, seperti itu, membebaskan para tawanan dari penyesatan yang mereka lakukan. Gitu. Tapi kan dengan status abang, semua debater TikTok yang Kristen gak mau naikin abang, malas debat sama abang. Ya, tapi kan nggak bisa dipungkiri, saya kan sudah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Video-video saya ada, jadi nggak bisa juga asal-asal main nurunin orang. Yang nurunin itu adalah orang-orang yang sudah didoktrin. Nih kalau lu gak naik nih, turunin aja ya gitu, supaya dombanya nggak bisa dicuri. Saya kan ibarat kata pencuri domba. Domba-domba orang mau saya rampas. Oh begitu ya. Jemaat orang mau saya rampas. Iya, makanya mereka takut. Kayak kemarin kan si Deborah masih Natali mau saya tarik, ngamuk kuncennya. Yang tadinya sama saya halus, sekarang udah mulai berani nganjingin saya. Berani nganjingin ya. Iya, tadinya baik gitu kan,
Tapi karena ditahunya saya bakal ngambil-ngambil domba ini, marah mereka. Aku walat itu nganjingin Nabi. Iya. Oh, bisa abang dari Sumatera ke Jakarta terus jumpa Muko Ginta debat gitu, boleh tahu sedikit apanya bang ceritanya? Iya, saya kan bukan dari Sumatera, saya memang udah SD sama bapak saya kan di Bekasi kan. Oh begitu. SD, SMP. SMP saya udah pisah dari orang tua, saya cari kerja sendiri, ngamen. Tahun 2009 saya udah ngamen lagu-lagu rohani di Jakarta. Oh berarti Nah. itu mah abang yang banyak di apa di Pengaribuan, di Sumut. Iya, iya. Jadi saat saya ngamen itu, saya udah memang dari kecil udah senang pelajaran agama. Jadi sembari saya ngamen, sembari saya memperdalam ilmu agama gitu. Pulang ngamen, baca-baca Alkitab, beli buku gitu. Terus Akhirnya tahun 99 saya tertarik dengan debat-debat. Karena dulu kan masih buku DVD gitu kan. Saya senang tuh, saya beli bukunya, saya pelajari. Ya siapa tadi cerita lu kasih Lewi katanya kalian dulu satu tim ya kan? Iya, Iya cerita dari tahun sorry dia. tahun 2000 berapa ya? 2006 lah kalau nggak salah saya ketemu Lewi. Waktu itu saya mendirikan, 3 orang kami mendirikan rumah singgah anak jalanan di Karet, tanahnya Ciputra Ward 2 itu dulu kami di situ. Nah, kumpulan Tanah kosong kata itu apa tuh? Tempat kosong ya, ya situ ya? Ciputra Ward 2 itu dulu kan sebelum dibangun kan kami di situ, Ciputra Ward 2 itu. Iya, iya. Nah, si Lewi dulu dia masih jualan tahu buah yang di Asong itu loh. Masuk ke bis gitu kan. Nah, saya kan daerah Karet, otomatis kan di daerah Karet itu kan banyak orang-orang jualan tuh, pengamen, tukang pedagang. Nah, Lewi ngikut. Kalau di Karet ada perkumpulan anak-anak jalanan, tapi pelopornya kami orang Kristen. Salah satunya saya pendirinya, gitu. Nah, kumpul lah pengamen, preman, pedagang asongan itu kumpul lah ratusan orang gitu. Ada rumah-rumahnya saung-saung gitu kan. Ya udah, salah satunya ada Lewi di situ. Cuma dulu waktu di situ juga saya juga ada terjadi pecah kongsi sama para pendiri yang lain. Nah, si Jody ini pendukungnya ada pengamen-pengamen juga, ada orang Manado. Saya pendukungnya kebetulan salah satu Lewi. Si Lewi pendukungnya. Jadi saya, Rombot, David ada di kubu satu, karena kubu kami ini kubunya suci gitu loh, maksudnya doa, kerjanya doa, menyembah gitu. Kalau kubu yang sono kan memang pembina Kristen tapi kerjanya mabok, aneh-aneh gitu kan, main cewek gitu kan. Jadi kami bikin kubu sendiri akhirnya, namanya Saung Raja Segala Raja. Nah, saya Lewi katanya dia mau juga dia mabuk katanya. Lewi. Ya dia mabuk, tapi dia waktu itu dia dukung saya. Oh. Dia bilang gini, oh Luga inilah gembala di sini, dia bilang gitu kan. Saya masih ingat itu omongannya itu kan. Nah, akhirnya Lewi itu berada di kubu saya. Nah, kubu saya ini, saya kan waktu itu kan belum panggil teman saya yang brengos-brengos, jadi saya dikucilin gitu kan, mau digubukin lah sama preman-preman situ kan. Akhirnya saya turunin lah si Vincent, ketua gimbal Indonesia, teman saya kan, sama si Ishak, bodyguard nomor 1 di Blok M. Udah nongkrong di situ, baru semua anak jalanan pada ketakutan sama tim kami. Nah, begitu
sesama Kristen padahal ini yang bertabrakan ini, karena saya kan ngomongnya nabi, profetik. Mereka nggak suka nabi-nabi. Itu Kristen-Kristen yang lain. Jadi sempat mau baku hantam. Si Asep, ketua copet karet, mau nyerang saya banting pakai kursi, patah kursinya. Nah, disitulah baru kubu saya makin rame, ada Lewi. Nah, sejak saat itulah kebetulan Ciputra mau bangun tempat itu, mau jadikan apartemen katanya. Ya udah, yang punya tempat tangannya Ciputra, udahlah kalian pindahlah dari sini, kasihlah ongkos buat kontrak dari situ. Nah, semenjak saat itu ya Lewi udah terpisah sama saya. Dia narik taksi, dia jadi supir. Berapa tahun tuh ya? 2006, 9, 10, 11, 12. Lama juga itu. Hampir 10 tahun ya. 10 tahun kemudian lah baru kami Covid 2022 lah kami ketemu lagi. Ketika Covid itu udah 2023 ketemu lagi lah di Jakarta. Baru kita bangun pelayanan lagi. Siapa duluan bang yang jadi nabi? Abang dulu atau Lewi dulu bang? Si Efran. Sama-sama sih kayaknya. Pasti ada bedanya lah bang. Tak beda hari, beda apa kan nggak mungkin sama-sama. Kalau saya dari kandungan, kalau Lewi mungkin udah gede baru dia jadi nabi. Kalau saya udah dari perut, dari Benazir dari. Tahu dari mana bang abang dari perut udah jadi nabi? Kan ada ayatnya tuh. Yohanes Pembaptis dari rahim ibunya dia dari penuh Roh Kudus. Simpson juga dari rahim ibunya dia udah jadi nazir. Nah, aku kelasnya seperti itu. Iya, maksudnya taunya dari mana bang? Entah ada penglihatan atau di Iya, dikasih tahu nabi-nabi sama... juga yang ngasih tahu. Iya. Nabi-nabi juga yang ngasih tahu. Mereka dapat penglihatan. Ini Bang Lugani dari kandungan udah jadi nazir katanya. Aku nabinya yang tahun-tahun Covid itu ya? Iya. Itu kan rame tuh begitu abang apa, termasuk Rudi Yohanes paling frontal itu, saya ingat itu. Nggak ngakui abang nabi. Sekarang gimana kabar Rudi Yohanes bang? Rudi Yohanes yang ngais-ngais rezeki lah di YouTube 20.000, 30.000. Bangun-bangun gereja lah supaya ada uang pemasukan. Gereja orang dibangun-bangun sama dia yang nampung donasinya, dapat dia uang komisi gitu-gitu aja. Gitu. Selain abang nih ya, selain abang, menurut abang debater Kristen yang mendekati abang pandainya siapa lagi bang? Debater Kristen mendekati abang lah, biarpun nggak seajaran sama abang, menurut abang yang si mendekati Justin levelnya ya, abang. sebenarnya. Justin. Terus kan si lagi, Justin. Menurut saya sih kalau mendekati saya gimana ya? Samuel Syahan tadi kan tapi dia oneness, paling itu aja paling. Ozang, Pak Samuel Syahan. Kalau bom Erben nggak masuk hitungan itu bang ya? Rudi Yohanes, Enggak. Edis juga nggak masuk hitungan itu bang? Enggak. Karena kenapa? Karena menurut saya si Paul Zhang itu lebih ngeri daripada Edis. Kalau dari debater Muslim yang paling susah rasa bang lawannya siapa bang?
susah dilawan. Juma juga jago sebenarnya. Juma, Ardiansa, tapi Ardiansa debatnya dia nggak adil, dia orangnya debat kusir. Jadi dia itu mendebat orang, memaksa orang sudah tidak beralih ke tema supaya Kalau mau dia Ginta, bebas. Bang? Oh iyalah, kalau mau Ginta udah benar-benar Apa ya? top lah itulah. Dia kan banyak pencetus. Tapi kalau seandainya Moko Ginta sekarang lawan saya, dia pasti nggak berkutik. Tapi kalau dulu iya, saya masih sedikit kewalahan melawan dia. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Saya zaman Kan dulu gini, banding Bang. sekarang, saya Dulu sama sekarang ilmu abang bertambah. Ustadz Moko Gintanya pun kan dulu sampai sekarang kalau dia masih hidup ilmu dia bertambah juga lah, Bang. iya, maksudnya begini. Kalau abang kok nggak bisa Maksudnya- diambil kesimpulan sih, Bang. Karena abang Gini. bilang juga abang nanti nggak bisa lewat Moko Ginta, nggak bisa lewat abang kan toh Ustadz Moko Gintanya saya kan udah meninggal. saya kan ngebandinginnya dengan perwakilannya misalnya Don Ditan. Jadi saya anggaplah Moko Ginta ini penggantinya Don Ditan. Don Ditan kan ilmu tertingginya adalah Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dia nggak bisa bangkit sendiri, itu ilmu tertingginya kan. Nah untuk mematahkan itu kan gampang bagi saya. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dia bukan bangkit sendiri. Tapi Jadi kalau dari saya yang bilang, dari yang saya kalau saya nilai dari bilang- debat-debat abang ya, yang kalau dari Muslim yang memang nggak ada loadingnya, begitu abang tanya jawab, dia pun begitu nanya abang jawab gitu, yang nampak seimbang argumentasinya ya. Satu Ardiansa memang ya, Bang Juma, Kores satu lagi lupa Bang. Kores juga lumah ngeri juga tuh. kalau Kores itu gini, Kores itu adalah Enggak, dia penguasaan datanya kuat loh Bang. Masa Bang nggak merasa? begini, enggak begini. Gini, kalau saya berdebat itu begini. Ketika saya masih pengen santai, saya membiarkan orang bebas ngomong, gitu loh. Tapi ketika saya sudah mulai merasa cukup untuk saya bungkam dia, disitulah orang mati di tempat. Iya, misalnya gini, oh Yesus bangkit, oh kenapa begini? Oke, aku masih diam itu, karena aku sifatnya belum marah gitu loh. Tapi kalau aku udah merasa dia udah ngeyel banget, ya udah keluarlah jurus pamungkas. Gitu. Misalnya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Udah, itu udah mati di tempat itu. Pasti kan bilang jawabnya Allah. Jawabannya salah. Itu jawabannya Roh Kudus. Udah. Selesai. Kalau aku gini ya Bang, kalau nengok, makanya aku kenal lah Bang, karena mulai dari Ustadz Moko Ginta, awal-awal Jum kemarin itu nengok-nengok apa live orang abang ya kan. Yang aku enak itu nontonnya kalau abang debat sama Luga, debat sama Bang Juma, Kores, sama Ardiansa akhir-akhir ini, dalil balas dalil. Misalnya nih, abang nih, mana dalilnya? Dikasih tahu, baru dia nanya, ini dalilnya. Ini yang sedap Bang. Jadi bukan kayak yang sekarang ini. Sekarang kan debater-debater Kristen itu kayak yang abang tanya. Abang minta dalil, malah ngasih asumsi. Abang minta dalil, malah ngasih data dibalas asumsi kalau sekarang Bang. Jadi makanya Itu begini. bahasa Wanes. Makanya gini, saya kalau berdebat misalnya dengan Ardiansa, saya nanya nih, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Dia akan balik nanya, apakah Bible itu firman Tuhan? Nah itu udah saya stop. Udah, lo gak usah debat sama gua, karena lo gak mampu debat sama gua.
Saya stop dengan Ardiansa. Juma pun kadang-kadang juga sama, ya kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Dia untuk menyelamatkan dirinya, dia harus bikin pertanyaan lagi. Dia tidak akan mau menjawab pertanyaan. Nah, tapi Juma ini orangnya sportif. Ketika dia tahu yang ditanya ini dia nggak bisa jawab, itu bakal diakui sama dia. Walaupun dia mutar-mutar dulu, tapi pada akhirnya diakuin. Dia akan jujur. Kan Juma kan pernah ngomong, coba aja lo lawan Luga. Bisa nggak lo lawan Luga? Bilang gitu. Nah, jadi artinya dia tahu. Jadi kita ini udah sama-sama tahu nih, lo sebenarnya mau lari tapi untuk kamuflase aja, pura-pura begini. Jadi tapi dia sadar kalau dia nggak bisa lawan. Itu yang saya bilang, sebenarnya kalau macam abang, kalau kayak abang perdebatan sama muslim memang udah habis bang. Semenjak abang akui Tuhan itu ada 3, apalagi yang mau didebat bang? Betul. Sementara kan selama ini baik Kores, Tuhan lo itu 3, cuman Tritunggal ngakunya tetap 1. Dikasihlah ini siapa, ini ada Roh Kudus, ini ada Anak, ini ada Bapa. Terus lagi diputar lagi, iya ini 3 pribadi, cuman 1 orang gitu. Sementara datang abang membawa ajaran Tuhan itu 3, apalagi yang mau didebat? Iya betul. Makanya sebenarnya tantangan abang lebih ke Tritunggal sama Oneness ini bang. Kalau Islam udahlah. Nah ini. Nah memang kan perdebatan saya kan saya memang kawannya sama Tritunggal sekarang. Kalau ke Muslim udah enggak. Makanya sekarang saya ke Oneness sama Tritunggal dan memang itu dan debat ini sengit makanya, itu. Debat sengit banget itu. Makanya saya bilang bang, saya tanya tadi, label debater nomor 1 itu yang buat orang nggak mau berdebat sama abang, takut digulung semua. Sementara kan gitu. abang sendiri, iya, sementara kan abang sendiri yang bilang kalau mereka nampak blow-onnya di PT, otomatis kan jemaat yang nonton, nggak benar ini ajaran ini, kalah argumentasinya sama Nabi Luga, mending aku ikut ajaran Nabi Luga, kan bakalan gitu netizen ini. Saya aja bang, kalau misalnya saya nggak Islam, bisa jadi kalau saya Kristen ajaran abang yang saya ikuti, serius ini. Iyalah, saya pun sama. Karena kan saya itu kan bertahap belajarnya, bukan tiba-tiba Roh Kudus Ibu. Kan saya juga dari Tritunggal biasa juga. Tritunggal biasa, naik lagi menengah, naik lagi premium, naik lagi titanium, bertahap. Jadi ketika ada orang Tritunggal sosok melawan saya udah di atas angin. Saya udah seperti batu karang yang ditempa laut itu tetap kokoh. Yang jadi pertanyaan sama saya bang, ajaran abang ini pencetus Roh Kudus adalah Ibu Yesus ini udah go internasional atau masih lokal aja bang? Gini, sebenarnya perdebatan di Indonesia ini sebenarnya kapasitasnya internasional. Makanya nanti ketika saya berdebat dengan Dr. Zakir Naik ataupun saya ngomong di podcast ya dalam teks bahasa Inggris atau dalam berbahasa Inggris, ini udah pasti go internasional karena saya sendiri di Indonesia ini sudah sebagai pembicara publik. Jadi ketika saya ke Amerika pun ngomong saya pembicara publik, itu mereka otomatis tuh udah nunduk gitu loh. Misalnya saya ngomong di Amerika, saya ngomong di Inggris, saya ngomong begini pun mereka sudah, walaupun mungkin mereka mendebat atau tidak mendebat, mereka sudah menempatkan posisi saya ini sebagai seseorang yang harus ditakutin gitu. Makanya ketika saya nanti mau berdebat dengan Rabbi Tovia Singer di Yerusalem, itu juga saya juga tidak seminder dulu. Kalau dulu saya masih merasa bangga saya debat dengan dia, tapi sekarang saya beda mentalnya.
harusnya Berabi itu yang bangga debat dengan saya. Jadi sudah kebalik sekarang. Jadi mental saya itu sudah bertumbuh besar. Jadi omongan saya ini nggak perlu saya harus repot-repot ke Amerika, suruh yang orang Amerika datang nemuin saya, kira-kira begitu. Jadi saya ini posisinya udah kayak di singgasana. Jadi bukan saya yang nemuin orang, biarkan orang itu datang. Gak datang lah bang. Abang nunggu yang mana ada yang mau datang. Loh kan prinsipnya kan begini. Saya kan menguasai Indonesia dulu kan. Di Indonesia saya udah warawiri. Nah ketika Indonesia ini udah saya pegang, seluruh Indonesia, ngapain lagi? Ya memang saya ke Amerika, tapi ke Amerika itu dalam rangka bukan berdebat lagi, cuma merampas jiwa-jiwa aja. Sekalian berwisata. Iya betul. Debatnya itu di Indonesia. Jadi kita cuma nyebarin video-videonya aja gitu, bukannya berdebat lagi dengan pendeta-pendeta Amerika, nggak perlu. Karena debat di Indonesia ini juga akan jadi bahan tontonan untuk Amerika. Kita bikin DVD atau kita bikin YouTube-nya, kita bikin channel, kita bikin buku. Jadi sifatnya menyebarkan aja, bukan bertempur lagi. Nah, Gitu. begini Bang Luga, kalau misalnya ajaran agama Bang ini belum go internasional, berarti kan yang di luar negeri belum tahu ini ajaran abang ada, tiba-tiba dia meninggal, itu langsung masuk neraka lah Bang? Enggak. Kalau mereka tidak tahu, belum pernah mendengar, mereka dihakimi sesuai dengan apa yang mereka tahu. Tapi kalau mereka udah dengar, tapi nggak percaya, mereka dihakimi sesuai dengan pengetahuan mereka. Gitu. Karena nanti bisa dikit orang di surganya orang abang. Dan Tuhan sudah bilang sama saya ini akan ke bangsa-bangsa, ke 3/4 penduduk bumi. Jadi saya Udah juga ada. akan ngomong di India, di China, di Timur Tengah, Israel. Jadi video-video saya udah cukup itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan atau dalam bahasa Inggris bisa. Nggak perlu kita harus kerja rode lagi kayak di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya orang udah nonton video abang, yang di luar negeri nonton video abang, terus nggak ngimani abang juga, berarti masuk neraka lah ya? Iyalah. Untuk sekarang bang, udah pernah bang di sensus penduduk atau jemaat abang udah nyampe berapa ribu gitu bang, atau berapa persen di Indonesia gitu? Yang pasti bertambah setiap hari ya. Saya juga mengadakan kunjungan ke gereja-gereja, dan gereja-gereja pun banyak juga yang menerima gitu. Di apa aja bang? Kira-kira aja gitu, ada nggak entah 5.000 orang udah ada kira-kira bang? Lebih lah. 10.000? Udah 1 jutaan lebih. Yang Islam murtad abang taruh udah banyak juga bang? Udah. Islam yang murtad dari saya itu bisa diperkirakan itu sudah mencapai 100 juta. Tapi 100 juta sebentar. 100 juta ini dalam artian bukan yang dibaptis ya. Bukan yang apa tuh gitu, bukan yang oh saya masuk Kristen, enggak gitu. Dia masih Islam, tapi udah banyak perubahan. Ya. Udah banyak perubahan. Perubahannya itu udah signifikan gitu. Jadi yang tadinya menyerang dia udah diem, bahkan ngefans gitu. Jadi bahkan saya coba tes, gimana mau gabung nggak? Oke bang, siap gitu. Jadi ini udah mencapai 80%. Jadi sebenarnya di Indonesia ini
sudah tidak panjang umurnya gitu loh. Memang udah nggak lama lagi akan habis dan hanya tersisa sedikit. Sesuai dengan nubuatan kitab suci, akan cuma tinggal sedikit kaum muslim di Indonesia ini, sedikit banget malah. Kaum muslim. Bang, oke lah Bang, istirahat dulu lah ya. Aku udah ini nih, siap besok ada acara nih ya. Iya Bang Luga. Ya, 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 Oh, iya. Oke.